Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tau sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, sekarang masalahnya gas apa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan, yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ini? Menteri titipan Pak Jokowi ini sangat tahu apa yang harus dilakukan agar masyarakat terdistraksi dari peristiwa pagar laut, korupsi PIK 2, korupsi PSN, dengan mempersulit masyarakat Banten mendapatkan gas LPG. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo tegas. Mudah-mudahan Pak Prabowo membantu masyarakat Banten. Ya, inilah bahaya, inilah fungsi Menteri titipan Jokowi, inilah fungsinya. Fungsinya adalah untuk menutup skandal-skandal yang terjadi di era Pak Jokowi. Negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim, kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya, agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan. Terhimpit. Negara yang menyayangi, negara yang belas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelakuan Menteri Bahlil yang secara gerasa-gerusu mengeluarkan kebijakan yang melarang peredaran gas LPG 3 kg di pengecer, dan ini mengharuskan ke pengembang dalam sekejap langsung antrian di mana-mana, dan para ibu-ibu rumah tangga sulit mencari, dan langsung istana turun tangan DPR untuk memberikan masukan kepada Bahlil, termasuk kita menyaksikan bagaimana pendapat Pak Anies Baswedan dalam pemerintah mengelola ekonomi, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan untuk rakyat, bahwa pemerintah itu jangan sekali-kali ambil keuntungan. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Gas LPG 3 kilo sengaja dibuat langka. Ini menurut kalian ulah siapa? Banyak yang beranggapan ini memang disengaja ulah dari Menteri SDM yaitu Bahlil yang sengaja membuat gas LPG langka di peredaran. Kalian sudah baca nih artikel ini nih, LPG 3 kg langka. Nah, Bahlil salahkan warga, katanya jangan beli banyak-banyak dong. Kurap, siapa yang beli banyak-banyak? Jangankan beli banyak, beli satu aja susah minta ampun. Lu sibuk nyalain warga. Bahlul, lu yang bikin aturan, lu yang bikin huru hara se-Indonesia Raya, malah lu nyalain warga. Emang ya, pemerintah itu nggak pernah mau disalahkan, karena mereka punya dua pasal. Pasal pertama, pemerintah nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau mereka salah, balik ke pasal pertama. Mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin aturan, mereka yang bikin huru hara, warga yang disalahkan. Untuk Bapak Prabowo, hati-hati Pak sama si Bahlul ini nih. Bisa jadi dia musuh dalam selimut di kabinet yang Bapak pimpin. Karena si Bahlul ini masih ternaknya Mulyono Pak. Bisa jadi huru hara yang sekarang terjadi di Indonesia tentang langkanya gas LPG, bisa jadi ini untuk menutupi kasus besar tentang pemagaran laut di Indonesia. Orang yang bertanggung jawab, ya,
menteri yang bertanggung jawab dengan langkanya gas LPG di Banten sekarang distribusinya adalah Bapak ini. Ya. Dulu di 2021 dia menjabat sebagai Menteri Investasi. Ya. Makanya PIK 2 segala macam itu bisa terjadi. Kemudian di 2024 Agustus sampai sekarang beliau menjadi Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur distribusi daripada LPG. Pikir, ada hubungannya nggak antara kejadian PIK 2 pagar laut di Banten dengan kelangkaan LPG yang dimulai di Banten? Saya nggak ngejudge, tapi kalian pikir sendiri. Ya, Menteri titipan Pak Jokowi ini sangat tahu apa yang harus dia lakukan agar masyarakat terdistraksi dari peristiwa pagar laut, korupsi PIK 2, korupsi PSN, dengan mempersulit masyarakat Banten mendapatkan gas LPG. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo tegas. Mudah-mudahan Pak Prabowo membantu masyarakat Banten. Ya, inilah bahaya, inilah fungsi Menteri titipan Jokowi, inilah fungsinya. Fungsinya adalah untuk menutup skandal-skandal yang terjadi di era Pak Jokowi. Bangkit Pak Prabowo, jangan mau disetir sama menteri-menteri Pak Jokowi. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, no di sono susah banget katanya kudu pakai apa namanya itu, barcode apa tuh, udah dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya uji bilang menjalik, udah mending kalau ada mending. Langka mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas kenapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih tukang nasi uduk, tuh tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya modar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Mana orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lo gua kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari udah masa bulan begini bae. Dulu orang enak-enak masa pakai apa namanya, pakai kayu katanya, pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada, udah rider. Kalau kata nyair mau orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Pada tahu gak di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem, romannya disusah-susahin banget. Gas langka di mana-mana, antrian mengular di mana-mana. Jadi ini adalah buah kebijakan pemerintah yang menurut saya itu terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru. Saya bisa memahami kebijakan pemerintah pusat, yakni Presiden Prabowo, untuk membatasi impor gas dari luar dan juga lebih ingin menata gas kepada orang-orang yang memang membutuhkan, tidak salah sasaran. Tetapi niat baik tersebut tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Seharusnya kebijakan tersebut melibatkan pemerintahan daerah, sehingga di Kota Tangerang Selatan kita juga dilibatkan. Bagaimana kebijakan tersebut saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kita semua siap dan bisa menyiapkan diri. Tidak seperti sekarang ini, di atas dibatasin, di bawah tidak siap, sehingga jalur distribusi tabung gasnya menjadi tersendat di masyarakat. Oleh karena itu kami fraksi PD Perjuangan meminta dan menghimbau dan akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi keresahan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kembali ke zaman dulu, ke zaman reformasi, di mana antrian mengular di mana-mana, padahal sekarang sudah tahun 2025. Jangan sampai jargon Presiden Prabowo oke gas berubah menjadi cari gas. Mereka dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu, saya tadi tidak bahas soal ini karena kita mempunyai koperasi Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Ini milik negara itu bukan mengejar untung. Inilah contohnya, kami di DKI Jakarta memberikan PSO, Public Service Obligation,
itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Transjakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari kendaraan umum. Ya, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, ya begitulah kalau pengusaha masuk di pemerintah menduduki jabatan tertentu setingkat menteri. Ya ini salah satunya kita melihat Bahlil Lahadalia, apalagi Bahlil ini mengindikasikan adalah orang-orang yang loyalitasnya Mulyono, dan untuk itulah publik dan juga para pengamat membaca bahwa Bahlil ini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto adalah seorang titipan. Dan beberapa hari ini nama Bahlil kembali mencuat dan menjadi kontroversi dan disorot dengan keras oleh para netizen, khususnya dari mak-mak di seluruh Indonesia, karena melarang peredaran gas LPG yang 3 kg dan mengharuskan beli di pangkalan, dan itu dalam waktu yang sangat singkat. LPG di mana-mana seperti langka dan antrian panjang terjadi di berbagai wilayah. Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak melalui kajian, ya entah dengan dasar apa, padahal dengan LPG yang mana mengharuskan dibeli di pangkalan, tentu ini di daerah-daerah terpencil ya butuh waktu dan tempatnya juga cukup jauh. Jika alasannya ada selama ini beberapa yang terindikasi bahwa mereka tergolong kaya dan memanfaatkan juga gas LPG yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kan sebenarnya kalau pemerintah ini mau berkoordinasi, saling terhubung dengan kementerian lain, khususnya kan database ini sudah ada semua dari desa, yang penerima PKH, data-data miskin, semua sudah ada dari tingkat desa. Nah ini butuh koordinasi, butuh komunikasi, bukan ujuk-ujuk begini secara gerasa gerusu menghadirkan kebijakan, dan pada akhirnya terjadi apa yang kita saksikan sekarang, sebuah kebijakan yang akan diterapkan menghadirkan kekacauan, menghadirkan kerumitan, justru bukanlah solusi yang bukan, dan kebijakan yang Bahlil maksud ini untuk menghindari orang-orang kaya menggunakan gas LPG ini yang 3 kg tidak menemui sasaran. Nah, kebijakan itu justru menambah rumit, dan itu akan menambah sekali lagi masyarakat ini akan terjadi langkah di mana-mana. Nah, tadi solusinya sebenarnya tinggal butuh koordinasi dengan kementerian yang terkait. Ya, minta database, kan semua data ada di Capil, mulai dari tingkat desa, di catatan sipil, data-data orang miskin ini sudah ada di Dinsos, Dinas Sosial. Tidak ada satupun data-data orang miskin yang tidak ada di sana. Nah, disitulah Bahlil ya butuh kajian, butuh meriset semua itu, kemudian menghadirkan sebuah kebijakan yang memang maksudnya baik. Ya, Pak Bahlil ini maksudnya baik, cuma ini terlalu gegabah, terlalu terburu-buru, dan apa yang kita saksikan sekarang, Bahlil justru mendapat kecaman di mana-mana. Bahkan DPR juga mengecam Bahlil ini, dan sekali lagi ke depan kita tidak membenci siapapun. Ini adalah sebuah koreksi atas sebuah kebijakan yang sangat merugikan masyarakat, khususnya emak-emak ini yang memang belakangan antri hujan kehujanan, panas kepanasan, belum lagi yang di daerah terpencil menuju pangkalan, sangat rumit dan bukanlah solusi yang tepat. Saya ulangi kembali di sini, solusinya koordinasi dengan kementerian lain, dinas sosial, dan juga kepala desa minta datanya di catatan sipil, data-data orang miskin, jika memang selama ini gas LPG digunakan oleh orang-orang yang kaya. Sekian, terima kasih.